Tapi Bang Tigor, ini menanya serius Bang Tigor. Jadi Bang Tigor betah nggak sih, nyaman nggak sih jadi debt collector? Ya mau gimana lagi, kan satu pekerjaan. Kok nggak makan dong keluarga saya. Tapi halal nggak Pak Ustadz jadi debt collector? Halal, tapi juga harus dilihat kepada pertama, kalau di Indonesia cari yang legal lah. Pinjaman online yang legal, yang atas nama OJK, yang mohon maaf itu. Yang kedua, dengan cara yang baik. Karena itu sifat orang yang beriman, orang yang beragama, itu pengendalian marah. Orang itu dijanjikan surga, dijanjikan ampunan, kalau memenuhi empat hal ini harus ada di dalam umat Islam. Satu, dibaca surat Al-Imran. Al-Imran 133, 134. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi. Ada dua. Satu, pelan-pelan, dia akan dapat ampunan, dia dapat surga seluas langit dan bumi. Sekarang mau cari tanah di Cibubur aja mahalnya luar biasa. Ini seluas langit dan bumi untuk dia. Disediakan untuk siapa? Yaitu siapa? orang yang berinfak. Berinfak, sedekah, ingat. Sedekahnya tidak hanya sedekah, diteruskan. Baik di waktu lapang maupun sempit. Waktu lapang maupun sempit. Itu yang berat Pak Ustadz. Sekarang lagi sempit. Sempit karena infak orang mikirnya selalu dengan harta. Orang sedekah tidak harus dengan harta. Dengan apa dong? Bisa dengan pikiran, bisa dengan nasihat, bisa dengan senyum. Senyummu pada saudaramu sedekah. Gampang kan? Masa orang nggak bisa senyum? Tapi kalau dia ada utang sama kita, masa kita mau senyum lunas? Ya paling tidak memaafkan, makanya dia tidak juga ada ya, Bang. Iya, bukan gitu. Tapi sedekah, maksudnya sedekah itu dalam keadaan lapang bisa, sempit juga bisa. Karena orang senyum saja sudah sedekah. Menyenangkan orang lain sudah sedekah. Itu semuanya. Jadi kita harus selalu tersenyum. Senyum orang yang itu. Tidak hanya senyum, dilanjutkan. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ulang. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Kenapa? Paling tidak lima ini ada pada orang marah. Maka kenapa Nabi mengatakan, tolong perhatian, ini sabda Nabi. Nabi mengatakan, mohon maaf, satu, la taghdab walakal jannah. Kalau orang bisa menahan amarahnya, surga di depan kita. Menahan amarahnya karena orang marah, satu, orang marah itu dari dorongan setan. Maka orang marah selalu emosional. Maka treatment nanti setan itu dari api. Api kalahnya dengan apa? Air, maka suruh wudhu. Itu treatment secara batin. Orang marah pasti teriak. Loh, deket kok teriak? Karena yang dijauhkan hatinya. Orang marah pasti kata-katanya kasar. Sampai gebrak-gebrak meja Fauzi tadi. Karena apa? Karena dia sedang dalam marah. Makanya Nabi mengendalikan amarah. Tidak hanya itu, lanjut. Tadi mana? Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Maafkan kalau ada kesalahan. Ternyata yang salah bukan Kinos. Karena hanya untuk referensi. Ternyata yang utang Fauzi itu. Fauzi utang tapi yang disuruh orang lain. Nah, makanya yang dimarahin Fauzi udah benar tadi sebetulnya. Enggak gitu ya. Jadi karena pinjol itu mafia. Mohon maaf mafia. Kadang-kadang nggak bisa ini nanti dipinjam di sana. Kali lubang tutup lubang dan itu sudah menjadi mafianya. Nah, ini yang jadi masalah. Terus, dan yang terakhir nih, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Senantiasa dalam kebaikan. Kalau orang punya utang, nagih dengan baik, ingatkan. Karena kadang-kadang lupa, karena kesibukannya, karena itu ada alasan tertentu. Iya, betul. Ji, maaf ya, jadi lu yang dimarahin sama Bang Tigor. Soalnya Bang gua nggak salah. Iya. Ada yang mau ditanyain nggak, Ji? Nah nih, masalah hutang nih. Berarti utang itu boleh ya? Boleh Soalnya saya punya kasbon sama Bang Kinos nih. Enggak apa-apa. Semangat hutang itu adalah semangat baik. Sekarang mau baca surat Al-Maidah ayat 2. Al-Maidah ayat 2. Ini biar jangan Al-Qur'an aja. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Kamu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan hutang-hutang itu bagian dari tolong menolong. Karena orang tidak semuanya punya rezeki yang sesuai yang diharapkan. Tiba-tiba ada pandemi, padahal job sudah banyak. Itu semuanya sudah mau pentas sana, sudah mau bikin sinetron sana, sinetron ini, ternyata pandemi. Ada kekurangan, maka saling pinjemin.
Karena di tengah-tengah pandemi banyak orang ODP, orang tidak punya penghasilan. Ya. OTG, orang tanpa gaji. Ya. Sementara Kinos masih bisa di host sana sini. Sudah suaminya begitu, istrinya juga tiap pagi siaran, masa luar biasa. Ya wajar. Jadi maksudnya saya suruh minjemin uang gitu. Iyalah, yang Jadi kalau kasbon oke aja berarti nih. nggak apa-apa. Ya, tapi dibayar Ji, tetap Ya. Ji. Kan potong gaji tiap bulan. Iya benar. Iya, tapi yang jelas dan yang berikutnya, orang Islam itu harus mengukur kemampuan. Jangan berhutang pada sesuatu yang kira-kira dia tidak mampu mengembalikan. Apalagi dibebankan anak cucu. Enak aja utang berapa triliun, tiba-tiba nanti cucunya yang suruh bayar. Enak sekali. Iya, nggak boleh. Jangan diikutin itu. Ini saya mau tanya juga nih, Ya. ini masyarakat ini kan banyak terbuai dengan pinjaman ojol nih. Pinjol. Pinjol. Ini bagaimana nih tanggapan sama Pak Ustadz ini? Ya, Risikonya kan ada sudah, tapi dia Betul. pinjam aja gitu loh. Iya. Itulah orang Islam itu harus well plan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Kalau ada surat Al-Hasyr ayat 18. Al-Asr ya, Pak? Ya, Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18. Pokoknya kalau sama saya siap-siap Qur'annya dibaca, makanya beli paketnya yang 30 giga. Ya. Ya. Ayat berapa, Pak Ustadz? Ya, ayat 18. Paketnya sedikit jadi searching dulu. Iya, itu makanya. Wahai orang-orang yang beriman, Iya. bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, Ya. alias akhirat, Ya. dan bertakwalah kepada Allah. Iya. Wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad itu dia punya well plan. Ya. Dia apa yang akan datang, jangan pinjem-pinjem ternyata yang akan datang tidak ada untuk bisa mengembalikannya. Makanya kalau hidup itu tinggal seberapa, kok utangnya sama 30 tahun, padahal usianya udah 80 tahun. Pinjem utang yang akan dilunasi selama 30 tahun, berarti itu konyol. Mosok utang, karena banyak kita itu melihat orang yang padahal itu jabatnya berapa tahun, tapi utangnya untuk, berarti kan dia mau ninggalin utang, kalau gitu. Nah, demikian juga kita, kepala keluarga, kita perlu memenuhi kebutuhan, tapi kredit 30 tahun. Kita mengambil 30 tahun, padahal kita sudah usia senja. Nah, ini kan berarti menelantarkan. Karena Rasulullah mengajarkan, jangan sampai kamu meninggalkan dzurriatan di'afan, anak-anak yang lemah terbebani oleh hutang. Jangankan itu, ada orang mau sedekah, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ketika mau menginfakkan seluruh hartanya, kata Nabi, kamu masih punya anak? Masih? Jangan semuanya kau berikan. Kamu ninggalkan anak-anak yang tidak yang kuat, yang tidak lemah ekonomi lebih baik. Jadi silahkan hutang, tapi tolong diperkirakan. Tapi kalau misalnya Bang Tigornya yang raktirnya, udah nggak perlu nagih, santai Ya. aja, itu jadinya utang atau Siapa bukan? yang Ustaz? melonggarkan saudaranya, maka akan dilonggarkan di hari kiamat. Maka orang yang melonggarkan padahal dia punya utang, tapi diikhlaskan, Allah menyediakan tempat yang lapang di akhirat nanti. Amin ya Allah, amin. Luar biasa. Tapi saya yang ditraktir nggak utang karena udah diikhlaskan. Sudah ya? diikhlaskan itu semuanya. Soalnya Maka saya suka antara begitu tadi- tuh. Sama banyak kok, banyak Bang Tigor, banyak yang suka begitu. Bayar aja dulu, gampang urusannya. Ntar gue ganti. Iya. Iya. Kalau misalnya dilunasin atau diikhlaskan, alhamdulillah. Masalahnya kalau dia nggak ikhlasin nih, itu yang Itu perkara. mencari ridho, Iya, karena nanti oke. ridho Allah fi ridho ibadi. Oke, Allah oke. akan ridho pada kita semua kalau saya ridho. Tapi kopi mohon maaf ini nggak perlu bayar kan? Nggak, Udah sama ridho. sekarang nggak perlu, besok bayar. Itu. Pada kenyataannya saya mohon maaf, saya sering pinjam sesuatu, kadang-kadang etol saya itu habis saja, saya minta tolong diisikan. Itu pinjam loh ya. Nggak apa-apa. Walaupun nggak ada perkataan saya pinjem, itu tetap jatuhnya minjem. Iya, Pak. tolong diisikan dulu, itu sudah mafhum namanya, sudah paham.